Arsenal dan Tottenham rebutan Yoane Wissa dibanderol 1,1 triliun rupiah. Yoane Wissa berpotensi besar pindah klub musim panas ini. Sejumlah klub top Eropa dikabarkan sangat ingin merekrut pemain kunci Brentford tersebut. Menurut laporan dari tim Talk, Arsenal dan Tottenham siap bersaing dengan Nottingham Forest, Fenerbahce, dan Galatasaray untuk mendapatkan tanda tangannya. Yoane Wissa menunjukkan peningkatan performa yang signifikan sejak bergabung dengan Brentford pada musim panas 2021 dari FC Lorient. Ia berhasil mencetak 16 kontribusi gol di Premier League musim 2023-24, menjadi pemain vital saat Ivan Toney diskors pada paruh pertama musim. Setelah kepergian Toney musim panas lalu, striker 28 tahun asal RD Kongo ini semakin meningkatkan permainannya, berkontribusi pada 24 gol dalam 35 penampilan liga di musim 2024-25. Wissa memastikan Brentford tidak merasakan kehilangan talisman mereka, dan performa gemilangnya tentu saja tidak luput dari perhatian. Nottingham Forest, Tottenham, Arsenal, Fenerbahce, dan Galatasaray semuanya tertarik untuk merekrut Wissa menjelang musim depan. Mengingat performa konsistennya dan tingginya permintaan, Brentford telah mematok harga yang sangat tinggi, yaitu 50 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk melepaskannya. Dengan kontraknya yang berlaku hingga 2026 dan opsi perpanjangan 12 bulan, The Beast berada dalam posisi yang sangat nyaman terkait masa depan sang pemain, dan mereka sepertinya tidak akan menurunkan tuntutan harga tersebut. Arsenal dan Tottenham sangat ingin merekrut pemain berusia 28 tahun ini. The Gunners sedang mencari pencetak gol ulung karena Mikel Arteta ingin membawa mereka ke level berikutnya, dan Yoane Wissa tentu bisa membantu tujuan tersebut. Namun mereka memang memiliki nama-nama berprofil tinggi lainnya dalam daftar incaran. Sementara itu, mantan bos Brentford, Thomas Frank, menginginkan reuni dengan Wissa di Tottenham. Manajer baru Tottenham itu menginginkan kualitas lebih di lini serang dan merasa Wissa yang bersebaguna bisa membantu tujuan mereka. Namun, klub-klub London Utara ini mungkin akan menghadapi persaingan dari Nottingham Forest serta raksasa Turkiye, Fenerbahce, dan Galatasaray. The Three Kitris gagal dalam upaya merekrut Wissa pada Januari lalu, dan mereka siap menghidupkan kembali minatnya. Dengan masa depan Taiwo Awoniyi yang tidak pasti, Wissa bisa bersaing dengan Chris Wood untuk mendapatkan tempat di starting 11. Sementara itu, Fenerbahce menginginkan kualitas lebih di lini serang dan menganggap striker asal RD Kongo itu sangat cocok untuk proyek mereka. Adapun Galatasaray, mereka sedang berupaya untuk membawa Victor Osimhen kembali ke klub. Namun jika mereka gagal, mereka bisa mengalihkan fokus ke bintang Brentford tersebut. Kedua klub Turkiye itu bersedia menawarkan Rp25.600.000 hingga Rp27.400.000 untuk Wissa yang jauh lebih rendah dari harga yang diminta 50 juta pounds. Jurrien Timber main dengan cedera. Mikel Arteta tahu kondisinya. Bek Arsenal, Jurrien Timber, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia bermain di akhir musim lalu dengan kondisi cedera. Sebuah fakta yang diketahui juga oleh manajer Mikel Arteta. Pengakuan ini disampaikan oleh pemain berusia 24 tahun itu dalam sebuah wawancara di acara bincang-bincang matchday dari grup musik Brother Liefde yang kemudian diliput oleh Football International. Musim ini, Timber berhasil bangkit dan menjadi pemain kunci bagi Arsenal setelah absen di seluruh musim pertamanya karena cedera ACL yang dideritanya usai bergabung dari Ajax. Ia tampil dalam 48 pertandingan di semua kompetisi, mencatat total 3.680 menit bermain di Premier League, Liga Champions, Piala Liga, dan Piala FA. Jurrien Timber memang tidak selalu menjadi starter di fase grup Liga Champions, namun ia menjadi pilihan utama saat memasuki babak perempat final. Ia bermain penuh 90 menit dalam 2 pertandingan melawan Real Madrid dan kemudian 83 menit dalam 2 kekalahan dari Paris Saint-Germain. Pertandingan-pertandingan terakhir ini menjadi sangat sulit baginya karena ia mengakui menderita cedera tumit pada kaki yang sama dengan cedera pergelangan kakinya. Ini adalah kondisi yang diketahui oleh Mikel Arteta, namun sang manajer memutuskan untuk tetap mengambil resiko dengan memainkan pemain asal Belanda itu, meskipun ia kesulitan. Itu semakin memburuk, kata Timber.
Saya menjalani scan oranye dan kesimpulannya adalah saya harus menjalani operasi di akhir musim. Saya ingin bermain di Arsenal, tetapi itu sulit. Ia menggambarkan rasa sakit yang dialaminya. Terkadang rasa sakitnya jauh lebih besar. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya sekarang. Saya hanya berlatih 1 hari sebelum pertandingan. Saya berpikir saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, karena saya bahkan tidak bisa berlari. Tetapi di babak kedua saya mendapatkan adrenalin lagi. Dan di menit 80 sudah waktunya untuk keluar. Saya tidak berlatih selama berminggu-minggu itu dan merasa stres untuk semifinal kedua. Itu sangat menyakitkan. Manajer berpikir, Yur sudah menjalani scan, tidak akan makin buruk, pastikan kamu siap. Tetapi dia tidak melihat seberapa besar rasa sakit yang saya alami. Permintaan klausul pelepasan Benjamin Sesko jadi penghalang bagi Arsenal. Benjamin Sesko menjadi salah satu target utama Arsenal untuk memperkuat lini depan mereka pada bursa transfer musim panas ini. Pemain RB Leipzig tersebut dipertimbangkan bersama Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon sebagai kandidat utama nomor 9 baru pilihan Mikel Arteta. Namun, menurut The Transfers Podcast, Benjamin Sesko memiliki syarat khusus jika ingin bergabung ke Emirates Stadium. Ia meminta klausul pelepasan dalam kontraknya. Klausul yang diinginkan Sesko terbilang tidak biasa. Duncan Castles menyebut bahwa Sesko ingin klausul pelepasan tersebut dipatok hanya 20% lebih tinggi dari harga yang dibayarkan The Gunners kepada Leipzig. Sangat tidak biasa untuk meminta sesuatu seperti itu saat Anda pindah dari klub Eropa lapis kedua ke klub yang dianggap sebagai klub lapis pertama, ungkap Castles. Ia menilai hal ini akan menjadi kendala besar dalam proses negosiasi. Sementara Sesko menjadi salah satu opsi, The Gunners juga sudah mulai melakukan pendekatan untuk Victor Gyökeres. Tawaran lisan sebesar 65 juta euro termasuk bonus telah diajukan ke Sporting Lisbon, tetapi ditolak oleh klub Portugal tersebut. Hal ini membuat Sesko menjadi alternatif yang dipertimbangkan dengan negosiasi berjalan secara paralel. Namun, permintaan klausul pelepasan yang diajukan oleh Sesko dianggap sebagai hambatan signifikan. Castles bahkan menyatakan bahwa hampir tidak mungkin Arsenal akan menyetujui ketentuan seperti itu, mengingat posisi klub yang kini berada di papan atas Eropa dengan ambisi besar di semua kompetisi. Permintaan semacam ini biasanya tidak datang dari pemain yang pindah ke klub sekelas Arsenal. Selain Sesko dan Gyökeres, nama Ollie Watkins dari Aston Villa juga belum sepenuhnya dikesampingkan sebagai opsi. Artinya, Arsenal masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan sambil mempertimbangkan dinamika negosiasi dan kecocokan harga serta persyaratan personal dari para pemain incaran mereka.